Yang pertama, Thales. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Karena air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di dalam semesta. Menurut Thales, air adalah sumber kehidupan. Selanjutnya, Thales juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya semesta ini memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga terdapat di dalam benda mati loh. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hylozoisme. Oke, itu tadi penjelasan terkait Thales. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos, dan dia merupakan murid dari seorang Thales. Anaximandros juga adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisannya dalam bentuk prosa. Meskipun ia adalah murid dari Thales, tapi dia sangatlah menentang dan tidak setuju terhadap pemikiran gurunya yang menyatakan bahwa air adalah sumber dari segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar dari segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apparent. Lalu, ia menambahkan bahwa to apparent ini haruslah bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Serta kepada prinsip ini jugalah semua pada akhirnya akan kembali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes ini juga hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut. Namun, ia lebih muda sedikit daripada Anaximandros. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah dasar dari segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk yang lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenjeran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Lalu, Anaximenes juga berpendapat terkait dengan jiwa. Jiwa manusia dipandangnya sebagai kumpulan-kumpulan dari udara. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Heraklitos. Heraklitos diketahui berasal dari Efestus di Asia Kecil. Ia hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Pemikiran Heraklitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitos, tidak ada satupun di alam semesta ini yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada juga sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya Pantarei kai uden mini, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap.
Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Ia berasal dari keluarga yang kaya dan terhormat di Elea. Peristiwa yang membuat Parmenides ini menjadi tersohor adalah pemikirannya tentang yang ada. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky